Selamat malam pemirsa. Diksi kata keberlanjutan dan perubahan akhir-akhir ini menjadi pembahasan. Pasalnya dua kata ini digunakan oleh ketiga baca pres dalam berbagai kesempatan. Banyak yang menangkap kata perubahan yang dipakai oleh baca pres Anies Baswedan seolah-olah tidak akan melanjutkan program pemerintah saat ini. Padahal setiap fase pergantian kepemimpinan akan selalu ada keberlanjutan dan perubahan. Seluruh masyarakat paham setiap program yang baik pasti akan dilanjutkan dan yang kurang bermanfaat niscaya akan diubah ke arah yang lebih baik. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, mencairkan narasi kontestasi. Bersama saya Afiani Malik. Editorial malam 21 September 2023. Mencairkan narasi kontestasi. Dikotomi yang amat rigid antara narasi perubahan dan narasi keberlanjutan dalam konteks visi kepemimpinan nasional yang akan datang sempat menjadi perdebatan seru di antara koalisi pendukung calon presiden pada Pilpres 2024. Dua narasi itu seolah menjadi mantra yang tak bisa diutak-atik. Yang satu teguh dengan visi perubahan, yang kemudian banyak ditafsirkan secara telanjang, bahkan dicurigai dan ditakuti sebagai upaya mengoreksi seluruh kebijakan dan program pemerintahan saat ini. Yang satu lagi kukuh dengan narasi keberlanjutan yang diartikan sebagai keinginan meneruskan apapun visi, kebijakan, dan pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ibaratnya, satu kubu mengarah ke selatan, kubu lain bergerak ke utara. Tidak ada titik temu. Masing-masing dengan segala argumennya, hakul yakin bahwa visi mereka lah yang terbaik untuk membangun dan memajukan bangsa ini ke depan. Namun, sesuai dengan fatsunnya, politik senantiasa mengalir. Politik tak bisa diam di satu tempat, selalu diwarnai dinamika dan kejutan-kejutan. Begitupun dengan internal koalisi yang dalam perkembangannya mengalami bongkar pasang anggota sebagai impact dari sangat cairnya perpolitikan nasional belakangan ini. Hal ini mau tidak mau juga mengubah pendekatan tiap koalisi dalam penjabaran visi mereka. Maksudnya, masuknya PKB ke dalam koalisi perubahan misalnya, sedikitnya telah memasukkan unsur keberlanjutan sebagai bagian dari payung besar visi perubahan yang sejak awal menjadi spirit koalisi tersebut. Sebaliknya, rencana bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM patut diduga akan membuat narasi keberlanjutan murni yang selama ini digadang-gadang KIM menjadi sedikit bergeser. Visi keberlanjutan tentu tetap akan jadi patron. Tetapi semangat perubahan yang dibawa Partai Demokrat kiranya tidak akan begitu saja dipinggirkan. Dinamika itu tentu saja menyejukkan. Narasi yang disodorkan ke publik menjadi lebih rasional tanpa garis demarkasi yang rigid. Tak ada lagi klaim paling benar dari kedua narasi tersebut. Tidak ada lagi tudingan bahwa yang mendukung perubahan berarti tidak menginginkan keberlanjutan, atau sebaliknya, siapa yang menarasikan keberlanjutan berarti tidak ingin ada perubahan atau perbaikan. Keberlanjutan sesungguhnya tidak bisa meninggalkan elemen-elemen perubahan. Memangnya, dari sekian banyak kebijakan dan program pemerintah, tidak ada satupun yang keliru. Pasti ada, dan tentu saja itu perlu perbaikan dan perubahan. Jadi, para penyokong keberlanjutan pun semestinya tidak perlu alergi dengan perubahan. Begitu pula perubahan sejatinya bukan berarti membatalkan atau tidak meneruskan kebijakan baik yang sudah ada. Perubahan seperti dikatakan bakal calon presiden dari koalisi perubahan, Anies Baswedan, justru akan memperkaya sekaligus memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Karena itu dalam konteks menjalankan roda pemerintahan, meneruskan yang baik serta mengubah yang tidak baik sesungguhnya adalah hal yang lumrah.
Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa, mencairkan narasi kontestasi. Dan sudah bersama dengan saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Selamat malam, Mas Abdul Qohar. Selamat malam, Afi. Mas Qohar, kenapa kita mengangkat tema pada malam hari ini mencairkan narasi kontestasi? Ini kan kita bandingkan antara lanjut, tidak lanjut, lanjut atau berubah seperti itu. Ya, sepertinya kalau kita terus-menerus berada dalam garis demarkasi yang tegas antara kelanjutan, perubahan, dan diperhadap-hadapkan, maka akan muncul pembelahan baru. Padahal kan kita sepakat bahwa kontestasi politik itu tidak boleh menghasilkan residu pembelahan yang bisa justru memukul mundur demokrasi. Itulah yang kita tegaskan. Kenapa? Bahwa dalam narasi perubahan itu juga ada pasti keberlanjutan. Begitu juga yang menginginkan keberlanjutan mestinya juga tidak alergi terhadap perubahan, kan begitu. Karena ini sebuah keniscayaan. Jadi tidak ada yang 100% sebenarnya. Tidak ada yang 100% mutlak-mutlakan, tidak berubah. ada. Betul. Itu adalah hakikat dari yang sebetulnya normal-normal saja dalam setiap periode. Ada evaluasi, ya seperti orang kalau naik mobil jarak jauh, ya dia pasti istirahat sebentar untuk mengecek radiator, mengecek ban, mengisi bensin, itu semua kan bentuknya evaluasi. Apakah bannya kempes atau tidak. Nah, kalau kemudian bannya kempes ya harus diisi angin, diisi energi, bensin habis diisi bensin, kan begitu. Itu artinya berarti bahwa perubahan itu akan mengevaluasi, tetapi bukan serta-merta harus dari titik nol. Kan gitu. Nah, Mas Qohar, untuk melengkapi dialog pada malam hari ini, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Ya, baik. Kita akan bahas lebih jauh, termasuk juga saya akan bacakan statement dari Anies Baswedan supaya kita bisa bandingkan maksud dari masing-masing tokoh ini, ya, Mas Qohar. Nah, sementara Anies Baswedan, baca pres dari Koalisi Perubahan, mengatakan pergantian fase kepemimpinan selalu akan ada keberlanjutan dan perubahan yang baik dan bermanfaat pasti diteruskan. Kalau tidak diteruskan itu berbahaya. Saya melihat ke depan itu yang merasakan manfaat oleh masyarakat banyak pasti akan diteruskan. Sementara tadi Pak Jokowi mengatakan konsistensi keberlanjutan harus ada. Jangan sampai ganti pemimpin, ganti kebijakan sehingga harus mulai semuanya dari awal lagi. Nah, itu yang tadi Mas Qohar maksudkan. Bahwa nggak bisa dong apapun juga dimulai langsung dari nol atau dari titik awal. Itulah perbedaan yang berbahaya kalau terus-menerus dipertajam pada sisi itu. Padahal bukan di situ hakikatnya. Presiden mengatakan bahwa kita akan menuju negara maju. Artinya sekarang belum menjadi negara maju. Nah, menuju negara maju itu kan berarti berubah. Dari kondisi yang sekarang belum maju menjadi negara yang lebih maju. Atau kalaupun sudah maju menjadi lebih maju, kan begitu. Kalau sekarang sudah baik akan menjadi lebih baik. Itu apa artinya? Itu berubah. Berubah. Bukan berarti berubah itu selalu dari titik nol. Mulai dari awal enggak. Dari tadinya kecepatan 50 menjadi kecepatan 100 itu berubah. Nah, ini yang mesti clear dijelaskan pada masyarakat bahwa kontestasi itu sebetulnya harus mempertajam visi justru ke depan ini Indonesia mau dibawa kemana. Nah, kalau perubahan-perubahan seperti apa yang harus dibawa ke Indonesia? Ya pasti tentu saja perubahan yang lebih baik. Tidak ada perubahan yang lebih buruk. Kata perubahan sendiri itu betul. Ini common sense saja, persoalan umum saja. Karena itu dengan leburnya beberapa poros koalisi ketika Demokrat yang tadinya selalu mendengungkan juga perubahan untuk perbaikan misalnya atau perbaikan sekarang maju ke kelompok koalisi Indonesia Maju, itu kan berarti dia diharapkan bisa memberikan warna bahwa untuk menuju Indonesia Maju perlu juga perbaikan. Nah, perbaikan itu artinya apa? Perubahan gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat tidak ada yang kemudian secara 100% secara murni mendorong ini perubahan, yang ini keberlanjutan. Nggak ada, karena itu akan saling melengkapi gitu, kan Mas Qohar? Betul. Dan ini yang berbahaya kalau justru kita mempertajam bahwa yang katakanlah yang namanya perubahan itu berarti membongkar semuanya.
menghapus tidak menghapus semuanya. apa yang sudah dilakukan menghapus semuanya. Ya, yang rugi rakyat kalau seperti itu. Betul. Tetapi pasti tidak seperti itu yang dimaksud. Apalagi sudah ditegaskan tadi oleh Baca Pres dari Koalisi Perubahan. Ya. Bahwa perubahan itu bukan meniadakan keberlanjutan. Justru hal-hal yang baik itu akan dilanjutkan. Oke, Mas Kohar, kita akan lanjutkan diskusi ini lebih jauh. Lalu seperti apa situasi yang perlu dilakukan oleh semua pihak? Karena jangan sampai tarik-menarik dan berdebat soal lanjut atau berubah ini menciptakan polarisasi baru di tengah masyarakat. Supaya tidak menjadi sumbu baru, terutama di masa pemilu ini. Kita lanjutkan sesaat lagi. Kalau kemudian keberlanjutan, kalau Pak Jokowi ingin menjaga bahwa 10 tahun ini sudah baik, agar 30 tahun Indonesia menjadi negara maju, agar beliau, ini bukan untuk kepentingan pribadi kata Pak Jokowi, ini untuk kepentingan bangsa dan politik kebangsaan, it's okay, tidak ada masalah. Tapi kedaulatan tertinggi, selera jeron rakyat itu tidak bisa diintersubjektifkan oleh Presiden Jokowi. Karena itu harus diminta referendum, diminta pendapat rakyat. Selera rakyat belum tentu sama dengan Pak Jokowi. Bisa saja semua program kebijakan Pak Jokowi itu ada yang baik tetap dilanjutkan. Karena itu kehendak rakyat. Karena Presiden besok itu menjalankan mandat rakyat. Ya, baik, kita lanjutkan pemirsa. Mas Kohar, tadi disampaikan oleh Pangi Caniago mengatakan bahwa dikembalikan saja kepada pemilih, kurang lebih seperti itu. Rakyat maunya yang mana yang berlanjut dan mana yang harus dievaluasi untuk berubah lebih baik. Yang kita khawatirkan kan kalau sampai kemudian narasi ini dipertajam dengan persepsi dan pendapat yang salah. Itu akan fatal akibatnya. Karena yang satu mencoba meneror dalam tanda kutip bahwa yang disebut dengan perubahan itu berangkat dari nol, membongkar semuanya, padahal bukan seperti itu. Sementara yang satu dianggap bahwa dia akan meninggalkan semuanya, padahal bukan seperti itu. Ada sebuah khasanah dalam tradisi kaum santri di Republik ini yang sangat populer. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wa akhdhu bil jadidil aslah. Yang artinya itu mempertahankan, melanjutkan hal-hal lama yang baik, dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Itu artinya kombinasi yang pas antara melanjutkan yang baik dan mengambil yang lebih baik. Apakah ada yang lebih baik? Akan selalu ada. Dalam setiap periode, dalam setiap perjalanan, itu akan ada rute-rute yang berubah. Wong, kalau kita melihat map di Google, misalnya Google Map saja, bisa saja kita rutenya berubah. Karena ada sesuatu di depan, sehingga kita bisa mengambil rute yang lebih cepat dan lebih lancar misalnya. Itu kan perubahan namanya. Tidak serta-merta harus kita balik dulu ke kampung halaman dari nol. Dulu berangkat. Balik ke rumah dulu, lalu kemudian merubah rute. Enggak, bukan seperti itu. Nah, karena itu dalam konteks kontestasi ini, kita harus jernih menjelaskan itu. Perubahan itu bisa saja dari yang tadinya setengah adil menjadi full adil. Dari yang tadinya itu sepertiga makmur atau 2/3 makmur menjadi full makmur. Bisa, itu namanya perubahan. Ada yang tadinya sejahteranya itu masih sayup-sayup menjadi lebih clear, lebih jelas. Itu perubahan namanya. Mungkin masyarakat tahu ketika perubahan berarti harus ada upaya yang lebih besar lagi, sementara mungkin beberapa pihak melihat situasi ini sudah agak lebih baik. Sementara ketika berubah harus juga meresikokan apa yang mereka miliki hari ini. Hidup itu kan penuh dengan risiko-risiko, dan setiap pemerintahan itu pasti sudah mengkalkulasi risiko-risiko apa yang akan diambil. Ketika memilih untuk melanjutkan yang ini, untuk memilih yang sementara menyetop yang ini, untuk mengevaluasi dulu. Tetapi yang paling penting adalah endingnya untuk apa. Semua itu dilakukan untuk apa. Apakah untuk kepentingan, sekadar kepentingan mencocokkan dengan jargon, atau memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Nah, pemilu itu akan menjadi lahan evaluasi. Kita melihat, kita kesempatan untuk mengevaluasi apakah perjalanan selama ini sudah on the right track. Sudah maksimal. Dan kalau sudah on the right track, apakah sudah secepat yang diharapkan, ditargetkan, atau jangan-jangan sebetulnya masih ada yang bisa lebih cepat. Jadi sudah baik pun tetap ada catatan evaluasinya. Betul, gitu, ada berubah. Wong kereta cepat saja yang tadinya tidak dijamin oleh APBN bisa berubah kok.
sekarang dijamin oleh APBN oleh pemerintahan yang sama loh. Ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintah yang sama pun bisa mengevaluasi untuk kemudian menjadi berubah. Nah, kita kereta cepat itu kan menolak Jepang. Kenapa Jepang dulu ditolak membangun kereta cepat? Karena Jepang minta jaminan APBN. Ya. Nah, sekarang akhirnya begitu di Cina, ujungnya juga kembali dijamin oleh APBN. Apakah bukan perubahan itu namanya? Mas Kohar, tapi sepertinya ya, kalau kita lihat dua narasi antara keberlanjutan dan perubahan ini akan sulit hilang karena sudah menjadi jargon atau pencitraan politik dari kandidat tertentu. Seperti apa sih supaya tidak ada polarisasi? Kita belajar dari 2014 dan 2019 supaya kemudian masyarakat itu bisa berdewasa secara berpolitik dan apa yang perlu dijelaskan kepada pihak yang anti dengan perubahan. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya baik Mas Kohar dan juga pemirsa, kami akan tampilkan hasil poll yang kami lakukan di aplikasi X @MetroTV terkait perubahan dan keberlanjutan. Apa strategi yang harus diambil pemimpin mendatang. Jadi ternyata 52%, hampir setengah dari peserta polling ini mengatakan membuat perubahan untuk perbaikan. 21% mengatakan melanjutkan pembangunan, 27% mengatakan harus dilakukan keduanya. Dari Facebook, Metro TV, angkanya agak sedikit berbeda, 46% mengatakan melanjutkan pembangunan, 18% mengatakan keduanya, dan 36% mengatakan membuat perubahan untuk perbaikan. Nah, Mas Kohar, bagaimana meluruskan ya tanggapan masyarakat supaya sama bahwa berubah itu ya, nah seperti yang disampaikan oleh Aris, berubah itu bukan berarti dari nol, berubah itu kondisi sekarang belum maksimal menjadi maksimal. Ya, Oke. Ya itu. Ada tanggapan lagi dari netizen? Baik, dirasa cukup, silakan Mas Kohar. Nah, ya. Seperti apa Mas Kohar supaya dua narasi ini harusnya bukan menjadi narasi yang dipertentangkan, ya. Kanan dan kiri, hitam dan putih. Kita ini semua sepakat bahwa menghendaki menuju negara maju dengan produk domestik bruto yang naik, dengan PDB per kapita yang juga bertumbuh sangat eksponensial, katakanlah seperti itu, dengan menyongsong bonus demografi seperti itu. Apa artinya? Untuk mencapai ke sana itu tidak bisa lagi leha-leha. Ya. Tidak cukup pertumbuhan ekonomi hanya 5% untuk mencapai negara maju di Indonesia emas, tidak cukup. Kita butuh 7% tiap tahun, bahkan 8% Jadi itu pertumbuhan artinya ekonomi. perlu kerja Itu keras, artinya perlu kerja keras, perlu pengorbanan. ada perubahan pola barangkali, perlu perubahan cara supaya cara ini lebih efektif untuk menuju negara maju. Nah, kalau ketika kita ya tidak berani mengambil risiko, tidak mau mengubah cara, tidak mau mengubah bagaimana start point yang akan kita lakukan, maka ya tentu saja kita akan selamanya seperti ini. Ya. Tidak ada bangsa menuju kemajuan itu dicapai dengan hanya leha-leha, dengan berada di zona nyaman. Tidak ada itu. Dan bagaimana mencairkan narasi-narasi ini supaya kemudian masyarakat tidak terpolarisasi lagi? Ya, publik harus melihatnya secara lebih detail ya. Lebih detail, lebih tahu, lebih cerdas, dan para elit politik juga harus mampu menjelaskan apa yang mereka maksud dengan keberlanjutan. Apakah betul bahwa keberlanjutan itu serta-merta harus melanjutkan semuanya? Apakah tidak perlu ada yang dikoreksi lagi? Ya. Sama seperti mungkin pendekatan. Katakanlah kalau kita bicara kasus di Rempang misalnya. Ya. Di Rempang itu kan selama ini pendekatannya koersif, pendekatan yang sangat kekerasan. Tetapi kenapa tidak kita ubah menjadi pendekatan inklusif? Dan itu Dan sudah faktanya dilakukan, sudah kan? Sudah kembali kemudian Betul. suasana kondusif di sana, ada manfaat yang lebih baik. Itu harus dijelaskan pada publik. Seperti itulah perubahan misalnya. Atau ada seperti inilah keberlanjutan. Tetap proyek bisa dilanjutkan, investasi tetap bisa masuk, tetapi masyarakat yang menikmati. Ya. Bukan hanya segelintir orang, Ya. bukan hanya sekelompok orang yang dimenangkan, tetapi
manusia yang ada di situ, kemanusiaan, itu akan memperoleh kemenangan dan akan dimenangkan. Karena memang di situ hakikat kontestasi, demokrasi, pemilu, dan seterusnya, itu tujuannya untuk memenangkan masyarakat. Ya. Ketika kita memenangkan demokrasi, kita sudah memilih jalan demokrasi, itu berarti kita siap untuk meletakkan masyarakat pada posisi yang dimenangkan. Dan posisi teratas. Betul, apakah itu dengan mengkombinasikan keberlanjutan, apakah itu dengan melakukan perubahan, tetapi saya kira dua-duanya adalah cara yang bisa ditempuh. Dan itu akan lebih menggaransi Indonesia menjadi negara maju. Baik, Mas Kohar, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.